بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Santriwan santriwati SDIT Miftahul Ulum kelas 5. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana cara membaca surat At-Tin yang baik dan benar. Bagaimana cara membaca alif lamnya, ada alif lam syamsiah, ada alif lam qamariyah. Terus bagaimana cara membaca qalqalahnya dan lain sebagainya yang telah dibahas pada video pertama. Pada video kali ini insyaallah kita akan mencoba memahami kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin secara umum sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya merupakan surat ke-95 dalam susunan mushaf atau susunan Al-Qur'an. Terletak setelah surat Al-Insyirah dan sebelum surat Al-Alaq. Surat ini berjumlah 8 ayat dan termasuk surat Makkiyah, diturunkannya di Mekah pada periode Mekah. Nah, sedangkan secara susunan turunnya, surat At-Tin ini merupakan surat ke-28 setelah surat Al-Buruj. Kalau tadi susunan dalam mushafnya, kalau yang ke-28 ini susunan turunnya. Nah, jadi susunan mushaf itu tidak sesuai, tidak sama dengan susunan turunnya surat tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa surat yang pertama kali turun atau ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Meskipun turunnya pertama kali surat tersebut, namun surat Al-Alaq itu tidak terletak di awal, tapi setelah surat At-Tin ini kan. Jadi secara penyusunan Al-Qur'an itu berdasarkan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang ketika itu menjadi sekretarisnya, menjadi penulis wahyu ketika turun. Kata Rasul, ketika turun suatu ayat, simpan ayat ini setelah ayat sekian. Jadi tidak sesuai dengan tertib atau urutan turunnya. Nah, surat At-Tin ini diturunkannya ke-28 setelah Al-Buruj, namun ditulis dalam mushafnya, dalam Al-Qur'annya surat ke-95. Nah, itu. Jadi ada perbedaan ya. Selanjutnya, kenapa surat ini dinamai dengan At-Tin? Nah, penamaan surat ini biasanya diambil dari kata pertama pada surat tersebut, ayat pertama. Karena ayat ini atau surat ini diawali dengan ayat Wat-Tini, maka surat ini dinamai dengan At-Tin. Contoh lain, kita tahu ada surat Al-Qadar. Kenapa disebut surat Al-Qadar? Karena pada ayat pertama berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Nah, ada Lailatul Qadar. Disebutlah ayat tersebut dengan Al-Qadar. Begitu juga dengan surat At-Tin. At-Tin ini karena ayat pertamanya berbunyi Wat-Tini, maka dinamailah dengan surat At-Tin. Nah, surat ini sebagaimana telah disinggung juga pada daring ya, diawali dengan sumpah. Bisa dilihat ya di terjemahnya. Dari ayat 1 sampai ayat 3 itu ada kata demi. Nah, demi itu menunjukkan sumpah. Kalau ada sumpah dalam Al-Quran, berarti setelahnya akan ada pembahasan yang sangat penting. Nah, sumpah di sini Allah bersumpahnya dengan tempat-tempat turunnya wahyu kepada para nabi. Nanti akan dibahas. Terus secara umum juga surat At-Tin ini menjelaskan betapa sempurnanya penciptaan manusia. Manusia ini adalah makhluk paling sempurna, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, baik itu hewan atau jin dan lain sebagainya. Manusia ini yang paling sempurna. Lalu manusia itu ada perbedaan derajat. Ada orang yang bertakwa, ada orang yang pertengahan, ada orang yang kafir dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan. Dalam surat At-Tin juga dijelaskan betapa pentingnya iman terhadap hari akhir, dan diakhiri dengan pernyataan bahwa Allah itu adalah Al-Hakim atau yang maha bijaksana. Atau dalam ayatnya disebutkan Ahkamul Hakimin. Dengan bukti bahwa Allah menciptakan manusia dengan begitu sempurna, dan Allah mengadakan hari akhir, hari di mana amal-amal manusia akan dipertanggungjawabkan. Nah, itu secara umum surat At-Tin ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, Allah memulai surat ini dengan sumpah. Nah, harus diingat juga ya, bahwa makhluk atau tempat yang dijadikan sumpah oleh Allah adalah makhluk-makhluk yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Nah, dalam surat ini Allah bersumpahnya dengan tempat-tempat diturunkannya wahyu. Tempat-tempat yang mulia, karena di sana ada para nabi, para rasul. Bahkan bukan hanya nabi dan rasul, di tempat-tempat itu Allah menurunkan kitabnya kepada mereka. Nah, di antaranya yang disebutkan pada surat ini adalah negeri Syam, terutama Palestina. Nah, di Palestina atau di negeri Syam nanti dijelaskan yang meliputi Lebanon, Mesopotamia, Yordania, dan Palestina. Di sana adalah tempat-tempat para nabi, terutama Palestina. Kita tahu
ada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu hidupnya di Palestina. Adapun Nabi Ismail itu oleh Nabi Ibrahim diungsikan ke Mekah. Nah, sedangkan rumahnya itu atau kampung halaman Nabi Ibrahim itu yang aslinya itu adalah di Palestina. Ada juga Nabi Isa. Nabi Isa juga sama, tinggalnya di Palestina. Nah, kedua nabi itu, Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf atau lembaran-lembaran yang berisikan wahyu. Sedangkan Nabi Isa mendapatkan kitab Injil. Yang kitab Injil itu adalah kitab yang menjadi pedoman bagi umat Nasrani, umatnya Nabi Isa. Terus di sini juga pada surat ini, surat At-Tin ini disebutkan ada Bukit Sinai atau Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini adalah tempat di mana Nabi Musa diangkat menjadi seorang rasul dan beliau juga mendapatkan wahyu di sana, di bukit tersebut. Dan yang terakhir ada Mekah yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, Wattini. Arti Wattini itu tadi demi buah tin. Nah, bisa dilihat ya, itu ada gambarnya, buah tin. Nah, buah tin ini adalah buah yang memiliki beragam manfaat dan rasanya juga manis. Wah, manisnya manis sekali ya ini. Kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya giung, terlalu manis. Nah, buah tin ini memiliki kelebihan semuanya bisa dimakan. Kalau buah-buah yang lain kan ada bijinya. Nah, bijinya itu dibuang, seperti mangga. Mangga itu kan kita makannya cuma dagingnya aja, buahnya aja. Kalau bijinya dibuang. Adapun di kita yang dimakan semuanya itu seperti jambu batu. Tahu jambu batu kan? Nah, jambu batu itu kebanyakan orang makannya sama bijinya, tapi ada yang bilang kalau bijinya itu bisa bahaya ke lambung kita, ke usus kita. Nah, sedangkan buah tin ini aman dimakan dengan bijinya juga, karena memang tidak ada bijinya, semuanya daging ya, buah semuanya. Nah, selain tadi rasanya manis, tidak ada bijinya dan mudah dicerna oleh badan kita, buah tin ini juga memiliki beragam manfaat. Kita sebutkan saja sebagiannya ya. Bisa nanti dicari di internet manfaat buah tin. Nah, yang pertama diantaranya manfaatnya adalah mengandung kalsium yang tinggi. Bahkan kalsiumnya ini setara dengan susu. Ada yang tahu apa fungsi kalsium? Nah, fungsi kalsium ini adalah untuk menguatkan tulang. Baik untuk pertumbuhan anak-anak, juga baik untuk orang dewasa, untuk menjaga tulangnya agar tidak kropos, agar tidak osteoporosis. Ya, sebagaimana besi. Nah, besi juga kalau tidak dirawat, kalau tidak dibersihkan, nanti akan karatan. Nah, karat-karat itu akan menggerogoti besinya sehingga besi itu menjadi rapuh.
Begitu juga dengan tulang kita. Kalau tulang kita tidak dijaga, tidak dirawat, maka tulang kita akan kropos, akan rapuh. Nah, salah satu cara untuk menjaga tulang itu kita dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Salah satunya makanan tersebut adalah buah tin. Atau kalau yang suka susu, minum susu banyak-banyak ya. Tapi jangan terlalu banyak, nanti overdosis. Selanjutnya, di antara manfaatnya adalah memperlancar pencernaan. Nah, ini sama seperti buah pepaya. Ada yang suka makan buah pepaya? Nah, buah tin juga sama manfaatnya seperti buah pepaya. Bisa melancarkan pencernaan. Misalnya ada yang susah buang air besar. Nah, bisa makan buah tin. Atau mungkin yang mencret. Nah, itu juga bisa makan buah tin biar pencernaannya lancar kembali. Aman ya kalau makan buah. Berbeda dengan makan obat. Kalau obat itu kan ada campuran-campurannya dan mengandung efek samping. Kalau buah ini insya Allah aman dari efek samping. Selanjutnya, buah tin juga mengandung antioksidan. Untuk apa antioksidan ini? Nah, antioksidan ini untuk membunuh mikroorganisme yang menjadi cikal bakal bakteri, cikal bakal virus, dan jamur. Nah, ini sangat bagus ya untuk menjaga imunitas kita. Apalagi di masa sekarang ini lagi ramai ya pandemi. Kita harus banyak-banyak makan buah-buahan. Kalau ada buah tin bagus itu. Nah, itu diantara manfaat buah tin dan masih banyak lagi bisa dicari nanti ya. Nah, buah tin ini di Timur Tengah yang paling banyaknya itu ditemukan di Syam. Kalau sekarang tadi sudah disebutkan Syam itu meliputi Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Nah, negeri Syam ini adalah negerinya para nabi. Para nabi banyak yang hidup di negeri Syam dari berbagai masa. Seperti yang disebutkan tadi diantaranya, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai buah tin. Sekarang kita masuk ke buah zaitun. Buah zaitun sama, adalah buah yang memiliki beragam manfaat. Namun rasanya, kalau tadi buah tin itu manis, kalau buah zaitun ini getir. Ya, agak-agak kesed lah kalau bahasa Sunda. Cara makannya, buah tin ini bisa langsung dimakan. Cuma tadi kan rasanya getir. Kalau yang suka ya bagus itu. Tapi bisa juga kita konsumsi sebagai acar. Tahu acar nggak? Nah, jadi dicampur nanti ya, dipotong-potong kayak kayak ini, kayak bonteng. Potong-potong terus dikasih cuka. Itu biar nggak terlalu getir. Nah, bisa juga yang dikonsumsinya itu minyaknya. Jadi di filter dulu, dipisahkan minyaknya. Nah, lalu dikonsumsi. Cara mengkonsumsi minyaknya itu bisa kita minum. Bagus ya itu. Meskipun minyak, tapi minyak zaitun ini bisa kita minum. Dan bisa juga dijadikan obat oles.
seperti untuk pijat atau kita ada yang pegel, kita oles minyak zaitun. Nah, di antara manfaatnya buah zaitun ini adalah sama kayak tadi, buah tin kaya antioksidan. Antioksidan tadi sudah dijelaskan untuk membunuh mikroorganisme, hewan-hewan atau makhluk-makhluk kecil yang menjadi cikal bakal bakteri, jamur, dan virus. Selain itu, buah zaitun juga bagus untuk otak kita, jadi nutrisi otak kita. Nah, ini buat yang suka lupa bisa mengkonsumsi mengkonsumsi buah zaitun, karena buah zaitun ini mengandung polifenol. Bahkan bisa meningkatkan ingatannya itu sampai 25%. Selanjutnya, buah zaitun ini bisa juga untuk kecantikan, menjaga kesehatan kulit, biar kulit kita mulus, bersih. Kalau bahasa sekarang itu glowing, bisa ini pakai minyak zaitun. Nah, dan masih banyak lagi, diantaranya itu 3 ya. Buah zaitun ini di Timur Tengah paling banyaknya itu ditemukan di Palestina, yang merupakan bagian dari tadi negeri Syam. Nah, sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa Palestina itu adalah negeri para nabi. Sekarang kita masuk ke Bukit Sinai. Wa turi sinin, dan demi Bukit Sinai. Kenapa Bukit Sinai disebutkan? Karena Bukit Sinai ini, atau disebut juga dengan Jabal Musa, adalah tempat Nabi Musa bertemu Allah untuk diangkat menjadi seorang rasul dan diberi wahyu pertama. Di mana letaknya? Letaknya adalah di semenanjung Sinai, lintasan antara Mesir ke Israel, ke Arab, dan Mesopotamia. Nah, itu ada gambarnya ya, bisa dilihat. Kayak gitu Bukit Sinai. Tingginya Bukit Sinai ini adalah 2285 meter. Jadi tinggi ya. Makanya ada juga yang menyebutkan gunung, bukan bukit. Yang selanjutnya, wahazal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, bisa dilihat tuh, itu gambar Mekah. Di Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah kiblat umat Islam. Kita sholat kan harus menghadap Ka'bah. Yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah Mekah. Kenapa? Nanti disebutkan. Nah, di Mekah ini kenapa disebutkan di awal surat At-Tin? Karena Mekah merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad, tempat Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, juga tempat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Tepatnya di mana? Di Gua Hiro. Yang mendapatkan surat tadi kan, Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Sampai 5. Nah, itu. Terus kota Mekah kenapa disebut aman, negeri yang aman? Karena disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa nanti Dajjal akan mengelilingi dunia. Semua tempat pasti pernah diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Jadi 2 kota itu aman. Atau menurut pendapat lain, kenapa negeri Mekah ini atau kota Mekah ini disebut dengan negeri yang aman? Karena orang yang melakukan ibadah haji
dan hajinya itu mabrur, maka dia akan aman dari siksa yang pedih. Makanya Mekah ini disebut negeri yang aman. Karena kan yang namanya haji cuma di Mekah aja. Ada tawaf kan di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, terus tahallul, mikot, dan lain sebagainya. Lempar jumroh juga kan nggak di Madinah tapi di Mekah. Jadi Mekah itu adalah negeri yang aman. Nah, selain itu dalam hadis disebutkan juga siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Nah, itu sumpah-sumpah yang Allah sebutkan dalam surat At-Tin. Yang pertama tadi Allah sumpah demi tin dan zaitun, yang mana kedua buah tersebut banyak ditemukan di negeri Syam. Dan Syam itu adalah tempatnya para nabi. Bahkan ada nabi yang mendapatkan wahyu di sana, seperti tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Terus Waturi Sinin tadi demi bukit atau gunung Tur, Sinai, demi bukit atau gunung Sinai. Nah, itu adalah tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Dan yang terakhir tadi wahazal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu Mekah. Di sana Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu. Nah, itu untuk video pertama mungkin segitu dulu ya, karena terlalu panjang. Kita bagi 2 video. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita masuk ke video selanjutnya. Pada video ketiga kita akan membahas tentang ayat 4 dan ayat sampai ayat 8. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.